Kemarin kan saya di Yosafat dengan Monsinyur Anton. Monsinyur Anton sharing tentang kuasa doa. Ada istrinya lagi. Bukan istrinya, maksudnya istrinya uskup ini, bukan gitu ya. Ada seorang istri sharing, Monsinyur, saya punya pasangan selingkuh. Saya maafkan, selingkuh lagi. Saya maafkan, ini sudah kelima kali selingkuh. Sampai kapan saya memaafkan? Kalau menurut hukum Yahudi 7 kali. Setelah 7 kali jangan dimaafkan lagi. Tapi kan kita bukan Yahudi. Maka Petrus 3 kali, 7 kali hukum Yahudi. Kalau hukum Yahudi 7 kali, setelah itu dia boleh memaafkan. Yesus berkata 70 kali 7 kali. Maafkanlah. Terus Monsinyur, Bu, berdoa. Lalu ibu ini, apa doanya Monsinyur? Tuhan, berikan aku kekuatan dan berikan yang terbaik bagi suami saya. Itu formulasi dari Bapak Uskup. Betul Bapak Ibu, setelah 1 bulan mendoakan, suaminya meninggal dunia. Silahkan lakukan formulasi itu dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Maka perkawinan itu adalah sebuah triangle. Next, marriage in Catholic life is not contract. Marriage is commitment. Karena dalam sebuah kontrak itu kan ada aksi reaksi. Lu nggak bisa memenuhi tugas lu, selesai. Fail. Di dalam relasi perkawinan nggak ada fail. Nggak ada kata fail. Karena di dalam relasi perkawinan, di dalam komitmen ada sebuah responsibility, tanggung jawab. Ya, percayalah bahwa it takes two to tango. Jadi kenapa suami kayak saya kayak gini? Ya karena istrinya kayak gitu. Kenapa Romo suami saya tuh kok jadi budak? Karena istrinya cerewet. Telinga itu kan ada kapasitas pendengaran gitu ya, berapa dB gitu toh. Istrinya ngejuit 24 jam konslet lah. Jadi beberapa istri pun selalu mengatakan, Romo suami saya tuh lihat blow on, lambat, sulit, keras kepala, makin cepet tua. Saya selalu ingatkan ibu, suami jadi seperti itu karena menikah dengan ibu. Coba dengan artis, makin muda dia. Lihat, ada sebuah resiprokal yang selalu gayung bersambut. Itu responsibility. Saya harus sadar kenapa seperti itu. Maaf ya, saya selalu mengatakan juga para istri, ingat, salah satu yang harus diberikan kepada suami adalah apa? Hubungan seksualitas. Mungkin para istri sudah marah, ngambek karena merasa diperalat oleh suaminya. Akhirnya wes orang ngono-ngono neh, wes anak telu cukup. Ada yang laporan pada saya, terus suaminya gimana dong Bu kalau kayak gitu? Suruh jadi Romo saja ya. Nggak bisa, kita nggak terima barang second, kata saya itu nggak bisa. Wong saya ngerasakan wae koyo ngene apa sing second, kata saya itu. Hati-hati Bu. Pada saat Anda tidak mau lagi mengungkapkan hubungan seksual pada suami, maaf, itu membuka godaan suami untuk mencari. Yes. Saya ngomong gitu untuk suami istri yang gelisah, para Romo, saudara-saudara. Ada tanda-tanda apa ini?
Lalu lihat, sekarang itu seringkali karena demi kepraktisan, suami pegang uang sendiri, istri pegang uang sendiri, terserah, tidak perlu tahu-tahu macam-macam, yang penting kamu membiayai aku. Itu membuka kepada kehancuran. Itu membuka kepada hubungan yang tidak jelas. Jangan lupa, money make you powerful. Diam-diam membuka. Kemarin saya juga ngomong tentang apa pada pasangan suami istri. Saya setuju pacaran long distance LDR, betul. Kalau perkawinan tidak ada kata LDR. Karena pada saat LDR godaan semakin kuat. Di sini apa? Responsibility. Saya sadar bukan 100% kesalahan suamiku. Bukan 100% dia jadi seperti ini kepadaku. Pasti ada apa? Saya pun memberikan bagian untuk menjadi suami saya seperti ini. Maka next, menyadari ketidaksempurnaan, Bapak Paus mengingatkan perkawinan itu membutuhkan perkembangan tahap demi tahap. Maka saya suka sekali bahwa di dalam lingkaran suami istri itu harusnya jadi seperti next. Nah, dua lingkaran yang makin lama makin menyatu. Suami dan istri makin lama makin menyatu. Apakah bisa totality menyatu atau tidak? Tidak bisa. Karena suami punya kepribadian, istri juga punya kepribadian. Tetapi makin lama makin harus saling, oh saya tahu apa yang dia butuhkan. Oh saya mengerti apa yang sedang terjadi dengan hidup dia. Semakin mengerti, maka daerah yang menyatu ini harusnya makin besar di dalam relasi yang makin dewasa. Next, maka Paus Fransiskus mengatakan persekutuan keluarga hanya dapat lestari, sempurna kalau mau saling berkorban. Saling mau berkorban. Bapak-bapak ingat, salah satu tujuan perkawinan adalah bagi kekudusan dan keselamatan. Coba next. Nah ini dalam Amoris Laetitia, sakramen perkawinan adalah anugerah untuk pengudusan dan keselamatan. Bapak-bapak ingat, ada nggak orang kudus menjadi kudus dengan tenang-tenang saja, damai-damai, diam-diam? Ada nggak? Nggak ada. Orang kudus itu jadi kudus karena hidupnya penuh pengorbanan. Maka di dalam perkawinan Allah menghadirkan pasangan yang tidak sempurna supaya Anda berkorban. Maka karena Anda bertahan dalam berkorban, Anda menjadi kudus. Jadi bapak-bapak, kalau istri Anda ribut terus, ngomel terus, itu jalan ke surga. Ya Pak. Jadi kalau istri Anda ngomel, jangan suruh berhenti. Terus. Saya langsung masuk surga terus gitu ya. Kamu tidak ya Jadi lihat, kelemahan pasangan adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita. Bagaimana saya tetap bisa bertahan dalam kebaikan? Bertahan dalam kebaikan. Ini yang paling susah. Karena apa? Dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue juga gak baik. Tapi dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue tetap baik. Itu baru murid Yesus. Saya kalau kemana-mana selalu saya cerita bawa oleh-oleh untuk teman saya.
Ini bukan tanda untuk panitia saya belum punya oleh-oleh. Bukan. Tapi kalau Anda peka ya syukur pada Allah. Saya selalu bawa oleh-oleh untuk teman-teman saya. Saya mau menyenangkan teman-temanku yang di Pratista. Panitia ada 10 pastor di sana. Sekali lagi ini bukan nyindir-nyindir. Enggak, saya nggak pernah nyindir. Hanya mengingatkan. Lalu pada saat saya bawa oleh-oleh, saya tuh pernah dari Jogja bawa oleh-oleh gudeg kendil. Pas saya bawa ke pasturannya, biara si mbak dan pegawainya tuh sedang sakit, jadi nggak ada. You know what happened? Saya taruh gudeg kendil itu, besoknya masih berada di tempat yang sama. Lalu Eko ini potong, berbuka, panasin, beresin, sajikan. Para pastor, gudeg dari mana nih? Jogja. Oh, Ming O. No say thank you. But you know all the food finished yet. Apakah Eko kapok bawa oleh-oleh? Apakah Eko sakit hati? Iya, emangnya gue malaikat. Saya pastor tapi bukan malaikat, coy. Saya juga kalau berbuat baik, mbok terima kasih, mbok say thank you, mbok nerimo ke gitu ya. Tapi ya sudah, nama-namanya juga komunitas laki. Beda dengan suster, coba suster kasih buah, aduh Romo buahnya bagus banget, enak sampai ke kulit-kulitnya enak, Romo enak. Nanti Romo saya doakan ya Romo, itu susteran. Romo itu flat semuanya. Udah. Justru berbahagia hidup dengan Romo-Romo sulit. Ya Romo ya, itu cara Tuhan menguduskan Anda. Atau jangan-jangan Anda yang Romo sulitnya. Itu cilaka kalau gitu. How many minutes? 5 minutes, oke. Maka Bapak Paus Franciscus, next, sorry, tinggal berapa? Oke. Nasihat Fransiskus Bapak Paus meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan suami istri, membantu memanusiakan seluruh hidup bersama keluarga. Saya kok yakin semua orang juga mengatakan relationship without communication, that is omdo, bohong. Namanya relasi itu ya harus komunikasi. Kita juga tahulah suami istri, komunikasi penting, komunikasi penting, komunikasi penting. Sampai bunting aja nggak jadi komunikasi. Karena apa? Sering kalau Anda nggak berlatih komunikasi, ujung-ujungnya apa? Marah. Ujung-ujungnya berkelahi. Saya pernah retret di Pratista pasangan suami istri. Lalu saya mengatakan, Bapak Ibu tolong ya jalan berdua meneng, silent, ojo muni-muni, jalan berdua. Mereka berjalan berdua keluar kapel masih tenang, saudara-saudara. Pas ke taman, namanya perempuan itu kan tidak tahan loh. Lalu dia jalan dengan suaminya. Dari Pratista tuh ada bebek, ada ayam, ada burung kakak tua. Lalu dia lihat bebeknya, Papa lihat bebeknya lucu. Suaminya juga aneh, dia mengatakan, iya gendut kayak kamu gitu. Ributlah mereka.
Jadi Bapak Ibu ingat, setelah Anda menikah, Anda tidak pernah otomatis pinter ngomong baik untuk pasangan. Maaf, enggak. Setelah menikah, saya benar nggak? Lebih banyak menemukan hal yang negatif dalam diri pasangan saya daripada hal positif. Betul atau tidak? Bertobatlah saudara-saudaraku, karena ini adalah hari terakhir bagi Anda. Betul. Tidak akan otomatis mudah menemukan kebaikan pasangan. Maka Bapak Ibu yang belum marriage encounter, belajarlah dari marriage encounter. Saya promo supaya amplopnya tambah. Dan saya enggak promo. Saya menemukan buah-buah dari pasangan yang ikut marriage encounter, marriage enrichment, pertumbuhan. Karena apa? Perjalanan perkawinan tidak otomatis membuat Anda pinter. Enggak. Anda malah otomatis menemukan apa? Banyak kelemahan, banyak kesulitan, banyak tantangan. So, you must find the other one to share, to enrich your relationship, untuk memperkaya hubungan Anda, untuk melatih bagaimana saya mengungkapkan komplain kepada pasangan saya, tapi tidak menyakitkan. Belajar. Para romo juga pada saat setelah pelayanan harus lagi merefleksikan dan belajar dari hidupnya lewat retret pribadi. Retret. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus saja mengajarkan pada kita saat Yesus memikul salib dari tempat Pontius Pilatus sampai Golgota. Dia membutuhkan pertolongan Simon dari Kirene. Dia tidak sendirian. Maka kalau Anda mempunyai kesulitan dalam relasi, carilah komunitas yang bisa ikut memikul salib Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk Romo Eko Wahyu OSC.